Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali nih dari saudara Noval nih. Jadi kita memang menyadari semakin kesini semakin turun gitu ya. Apa penyebabnya? Kita boleh jujur. Yang pertama memang ada pergantian manajemen di dalam perusahaan itu, yang perusahaan itu juga mengikuti Proliga. Kemudian yang kedua memang cost-nya cukup tinggi. Cost-nya cukup tinggi. Sehingga yang tidak mampu alokasi dananya tidak cukup, mereka tidak ikut gitu. Nah, kelompok-kelompok kecil ini nggak pada ikut nih. Padahal bertebaran di tanah air nih klub-klub kecil nih kan. Nah, bagaimana kita ke depan? Tentu kita sudah membuat aturan, yaitu salary cap. Ya, salary cap ini akan kita terapkan pada tahun 2027. Tentu salary cap-nya kita akan lebih rendahkan gitu ya. Tidak mematikan untuk honor atlet, baik itu nasional maupun internasional, tapi kita coba supaya klub-klub yang menengah ini bisa ikut gitu. Kalau sekarang ini kita tanya, kok kamu nggak ikut? Saya nggak punya duit. Nah, itu kenapa? Nah, tahun 2027 tidak boleh lagi seperti itu. Salary cap-nya kita atur, baik itu pemain nasional maupun pemain internasional. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita akan atur yang namanya transfer pemain. Dalam satu klub tidak boleh menumpuk tim nasional di situ semua. Itu nggak boleh, sehingga tidak ada pemertaan kekuatan. Akhirnya pada apa? Saya ikut paling-paling kalah. Jadi dia hanya meramaikan aja. Tapi tahun 2027 tidak boleh ada pemertaan pemain nasional. Maksimum kita udah batasi 2 atau 3. Kita sudah atur. Ingat, kita tinggal nanti tahun 2026 ini sudah kita tanda tangani, nanti berlaku tahun 2027. Dan dengan demikian maka untuk tahun 2027 putra maupun putri akan banyak yang mendaftar untuk Proliga. Karena ini adalah sounding daripada tim-tim yang menengah ke bawah yang saat ini tidak mampu. Ya, itulah PBBSI akan membuat seperti itu, dan mudah-mudahan semua tim juga bisa terima dengan aturan yang baru sehingga tahun 2027 itu timnya semakin banyak. Tapi tetap berkualitas. Ya, tetap banyak tapi tetap berkualitas. Karena kita tahu bahwa Proliga ini adalah kasta tertinggi dari perbola volian di tanah air. Kita harapkan makin berkualitas gitu, pemainnya berkualitas. Nah, sistem pembinaannya di mana? Sistem pembinaan prestasinya kita mulai dari Livoli Divisi 1 dan Livoli Divisi 2. Itu juga nomenklaturnya tahun 2027 sudah kita rubah. Nomenklaturnya kalau Divisi 1 itu menjadi Indonesian Volleyball League, IVL 1. Kemudian nanti yang Divisi 1 itu menjadi Indonesian Volleyball League 2. Itu juga nanti ada sistem merayonisasi untuk VL2. Ya, itu VL2. Yaitu nanti ada 4 rayon Sumatera, rayon Jawa Nusra, kemudian rayon Kalimantan, dan rayon Maluku dan Papua. Mereka melakukan seleksi dulu. Nanti masing-masing rayon itu 3 sehingga nanti maju kali 4 12 ditambah yang degradasi dari Indonesia Volleyball League itu ada 4 jadi 16. Itu juga akan ramai. Itu adalah merupakan pembinaan prestasi. Setelah itu kita harapkan bisa masuk di Proliga, PLN Proliga. Jadi harapannya seperti itu sehingga nanti akan tetap ramai dari Indonesian Volleyball League, kemudian Proliga itu akan meramaikan setiap tahunnya. Ditambah juga dengan usia dini. Kemudian ditambah juga dengan kelompok umur. Itu nanti akan ramai lagi, juga ditambah nanti juga event-event internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Tahun ini kita hampir 400 sampai 500 match dalam 1 tahun. Bayangkan aja, Moji video ini, waduh, ditayangin semuanya. Ini luar biasa. Jadi ke depan tentu kita akan meningkatkan kualitasnya dari segi permainan, juga segi formulanya. Jadi kira-kira itu. Ke depan mudah-mudahan itu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi klub-klub yang lain. Karena klub yang lain itu bermimpi untuk masuk Proliga tapi nggak nyampe gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan salary cap dan juga
ada transfer pemain yang kita atur, itu akan lebih banyak lagi di tahun-tahun yang akan datang, dan insya Allah akan kita berlakukan tahun 2027 yang akan datang. Gitu Mas Rama. Ya, jadi